Halo penonton film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan memberikan rekomendasi seperti biasa tiap bulannya. Daftar film bulan April 2022. Dan seperti biasa juga dibagi dua bagian, yaitu part pertama khusus film Indonesia dan yang kedua film internasional. Jadi ada film apa aja ya di bulan April ini, dan bisa cocok nih buat kalian menemani ngabuburit atau bukber bersama teman-teman kalian di bioskop. Dan ini dia langsung ya part pertama film Indonesia di daftar film bulan April 2022. Daftar film. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali memberikan rekomendasi film atau daftar film yang akan tayang di bulan April 2022 ini, dan terkhusus film Indonesia di bagian pertama ini. Oke, langsung saja ya. Di minggu pertama film Indonesia yang akan tayang di bulan April ada film I Need You Baby. Wah, ini film drama komedi yang menceritakan tentang karakter atau dua pasang suami istri yang seperti biasa ada tuntutan kepada keluarga atau sanak saudaranya serta teman-temannya kapan punya anak. Ya seperti biasa ya, kalau udah nikah pasti diceritainnya kapan punya anak, kalau belum nikah kapan kawin. Nah jadi ini hampir mirip lah ya kayak film Kapan Kawin. Kali ini lebih ke I Need You Baby alias kapan punya anak. Jadi dia berpura-pura bohong kepada saudara-saudaranya dan orang tuanya nih bahwa dia memiliki anak. Dan bisa dikatakan terhitung lah ya, dia ketika ngomong itu kapan, lalu sama orang tuanya pengen menjenguk dia bersama saudara-saudaranya untuk melihat cucu pertama, mungkin lah ya bisa dikatakan seperti itu, untuk melihat sang baby nih. Dan akhirnya karena kebohongan itu lalu ditumpuk oleh kebohongan lainnya. Nah, semakin banyak nih kebohongannya. Salah satunya adalah menyewa bayi. Karena dia membutuhkan anak tapi belum hamil-hamil nih, belum punya anak. Akhirnya dia karena takut malu kali ya, jadi akhirnya menyewa anak. Ya lucu dah pokoknya. Ada adegan-adegan yang seru dan kocak banget lah di sini drama komedinya. Jadi buat kalian mengisi bukber atau ngabuburit cocok nih. Filmnya menghibur lah ya untuk menunggu sampai maghrib. Nah film I Need You Baby ini dijadwalkan tayang 7 April lah ya, 7 April 2022, yang diperankan oleh Gading Martin dan juga Shandy Aulia. Selanjutnya ada film horor nih yang berjudul Selimut Kabut Rongkong. Wah, mungkin budaya kali ya, budaya atau film daerah, gue juga kurang tahu sih. Ini akan tayang berbarengan sama I Need You Baby yang menceritakan tentang Bunga Melati. Wah, seorang penggiat traveling yang berkunjung ke desa pegunungan Rongkong untuk menjadi pengajar sukarelawan. Nah, dari situ mungkin desa tersebut angker, bisa dikatakan seperti itulah. Ada budaya-budaya yang menyelimuti kota tersebut sehingga pengunjungnya ini, si melatinya ini harus berhadapan dengan adat-adat dari desa tersebut lah ya. Ada kisah-kisah mistis mungkin di dalam desa tersebut. Oke, selain Selibut Kabut Rongkong ada film Tutuk. Wah, ini juga sama nih, film horor juga yang akan tayang tanggal 14 April 2022. Film tentang psychological thriller yang dikemas melalui budaya Bali yang sangat kental dengan setiap adegannya. Tutuk dalam bahasa Bali berarti diikuti makhluk halus. Wah, jadi ada unsur budaya di film ini yang dikaitkan dengan mistis atau horor. Terus sih, kita nantikan lah ya film-film bernuansa budaya tapi dikaitkan dengan drama horor lah ya. Film Tutuk ini
kayaknya emang film-film Indonesia tuh kalau di bulan Ramadan selalu diisi oleh film horor kali ya. Nggak terlalu populer tapi bisa bikin penasaran juga sih. Cuman nggak mungkin sih kayaknya gue nonton di bioskop karena bisa budget ke film lain ya. Jadi gue tuh selalu setiap minggu milih film. Kalau ada film luar yang bagus ya gue nonton film luar, tapi kalau ada film Indonesia yang bagus gue tambahkan film Indonesia. Cuman kalau kayak masalah ini ada budget sekian, ya gue lebih memilih film lain dibandingkan film tutup ini. Tapi kalau kalian tertarik langsung ya ke bioskop. Lalu ada Walking Dead Tomat. Waduh, ini film apa ini? Horor juga nih sepertinya. Tayang di 14 April 2022. Yaitu saat Henry dan Rudy meliput desa Panggala Toraja. Rudy menemukan sebuah kalung di tempat yang menyerupai sisa bangunan yang hancur. Waduh, seperti apa filmnya? Itu sinopsis singkatnya. Gue kurang paham sih ya, tapi ya yang jelas ada unsur budaya dari film ini. Sama kayak Tutuk mungkin ya. Cuman bedanya ini di Toraja, yang tadi di Bali. Lanjut, ada film horor lagi. Oma the Demonic. Waduh. Tayang 21 April 2022. Situasi menyeramkan ketika banyak hal aneh di rumah Oma. Hingga ia tahu apa yang sebenarnya terjadi dan ternyata melibatkan nyawa si Lona dan teman-teman. Waduh. Ternyata mengisahkan tentang rumah Oma ya. Ya, memang sih menarik lah ya. Kisah-kisah mistis di zaman lampau yang diadaptasi seperti sekarang. Walaupun tidak relevan sekarang lah situasinya. Tapi ya ide-ide film horor tuh emang seperti itulah. Banyak cuman ya gak semestinya difilmkan lah ya mungkin ya. Tapi ya kalau dia memang niat bikin film dan belajar film oke lah. Oke, selanjutnya ada film Sang Saudagar. Wah, film daerah nih. Ya, itu tayang 21 April 2022 tentang perusahaan Andi Hatta, seorang saudagar kain yang mewarisi usaha keluarganya nih. Dan juga tiba-tiba mencari incaran banyak orang, dicari oleh banyak orang yang terdengar kabar perusahaannya tersebut ternyata harta peninggalan yang ilegal. Waduh, ternyata dibalik kekayaan dia atau kesuksesan dia adalah unsur harta yang dia ini dipakai itu ilegal. Wah, unsur politik nih. Tapi film daerah di sini. Ya, kita lihat seperti apa filmnya. Saya juga belum lihat lah ya trailernya seperti apa. Cocok lah buat mengisi kekosongan bioskop saat ini. Selain itu ada film yang akan tayang khusus edisi lebaran nih. Edisi lebaran bentar lagi hadir dengan film-film yang cukup beragam. Salah satunya ada Doctor Strange untuk di film luar. Nanti gue bahas. Dan kali ini di film lebaran ini ada 3 film Indonesia yang akan tayang di edisi lebaran. Yang tayang sebelum lebarannya, yaitu tanggal 30 April 2022. Yaitu ada film yang telat tayang nih. Udah diundur berkali-kali. KKN di Desa Penari ya. Udah pernah gue bahas lah di edisi-edisi sebelumnya tentang ya mahasiswa yang pergi KKN ke Desa Penari. Jadi desa mistis lah. Sebenarnya gue tertarik film ini, cuman kapan tayangnya nggak tahu nih. Mudah-mudahan ini udah fix lah ya, nggak usah ditunda-tunda lagi. Karena film ini menarik sih sebenarnya untuk ditonton di bioskop. Cuman telat gitu. Waktu itu lagi viral-viralnya kenapa nggak tayang? Gue yakin ini film meledak. Cuman akhirnya dia memutuskan untuk tayang lebaran ini. Oke, kita nantikan bener apa nggak di lebaran ini. KKN di Desa Penari. Lanjut ada Kuntilanak 3. Wah, film yang didominasi anak-anak. Karakter anak-anak banyak di sini. Masih berfokus pada karakter Dinda, tapi di sini banyak anak-anak dan fokusnya ke Dinda. Ya, jadi kayak ada sekolahan spesial nih khusus. Kalau di luar negeri film luar negeri kayak X-Men lah ya, film sekolah yang khusus anak-anak yang memiliki kekuatan. Dan tapi di Indonesia ini adalah Kuntilanak 3 ini unsurnya
horor, kekuatan anak-anaknya ini horor, mistis, bisa melihat makhluk halus. Cuman gue lihat trailernya sih terlalu banyak efek lah ya. Gue juga nggak tahu nih ceritanya bakal bagus atau enggak, kayaknya kurang banget kelihatannya. Tapi efek visualnya emang udah bagus sih, terlalu liar untuk film Indonesia untuk efek. Jadi seakan-akan kayak kuntilanaknya tuh terlalu gila gitu efeknya, nggak menyeramkan, malah jatuhnya kayak terlalu banyak efek nggak sih. Sementara lawannya anak-anak ya, kalau lawan ustadz atau segala macam kan masih punya kekuatan lebih, ini mah lawan anak-anak, lawan efek. Emang seperti apa kekuatan anak-anak ini? Terlalu berlebihan lah kalau menurut gue, tapi oke lah, bisa dinantikan karena ini film terakhir dari film kuntilanak, sama dengan film Jelangkung lah ya, reborn atau remake nya. Oke, terakhir ada Gara-gara Warisan. Waduh, film tentang 3 saudara yang memperebutkan warisan orang tuanya, dan drama komedi ini, tapi unsur dramanya lebih banyak dibandingkan unsur komedinya ya. Wah, di sini diperankan oleh si Oka ya, Oka Antara di sini. Lalu ada si Indah Permatasari dan G Pamungkas. Wah, 3 karakter ini kan berebutan kekuasaan, berebutan warisan. Unsur komedi dapet udah otomatis karena ada G di sini, dan unsur dramanya otomatis juga dapet karena ada Oka Antara di sini. Pembalance-nya di sini Indah Permatasari. Wah, Indah Permatasari gue suka sih sebenarnya sih. Dia memerankan film tuh bagus-bagus. Salah satunya yang lagi gue tonton nih di Disney Plus Hotstar, yaitu film dia Wedding Agreement, tapi yang series. Yang filmnya udah nonton tapi seriesnya lagi ditonton. Nanti gue bikin reviewnya deh. Oke, itu dia film-film yang akan tayang di bulan April 2022. Yang bagian pertama ini khusus film Indonesia. Jadi kalian tertarik sama film apa nih? Langsung tulis di komentar. Itu dia daftar film April 2022 khusus film Indonesia di bagian pertama. Oke, terima kasih sudah menonton video gua sampai habis. Jangan lupa tonton lagi di kelanjutan film ini di part keduanya, yaitu daftar film April 2022 part 2 film internasional yang berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Bantu gua dong untuk subscribe biar lebih naik lagi videonya, dan gua semakin upload dan semakin rajin bikin konten. Oke, yuk nonton, enjoy movie ever. Hadit Movie Time.